agar beliau segera bertanggung jawab terkait dengan hutang yang kemudian hari ini masih diempannya senilai 92 miliar kawan-kawan. Setelah hutang kawan-kawan, kawan-kawan seperjuangan, saya minta untuk berdiri rapatkan kembali barisannya. Karena hari ini kita datang ke sini bukan untuk main-main ataupun ada persoalan penting yang saya kira bahwa penting untuk bagaimana kita kawal terkait dengan bupati yang kemudian hari ini terpilih di Morotai kawan-kawan. Karena daripada kita berbicara tentang regulasi dan juga aturan yang kemudian dilanggar oleh Rusli Sibua, setelah kita berbicara tentang etik saja sudah dilanggar kawan-kawan. Bagaimana menyuap hakim di Mahkamah Konstitusi yang bernama Akil Mukhtar itu sendiri kawan-kawan. Nah ini sudah menjadi rekamnya itu. Mungkin orang singkat ini akan saya tutup dengan sebuah perkataan bahwa apabila hari ini hukum runtuh, maka kita tidak akan lagi bisa berbicara tentang keadilan kawan-kawan. Dan apabila kita tidak lagi bisa berbicara tentang keadilan, maka kita tidak akan bisa berbicara tentang kemanusiaan kawan-kawan. Mungkin sekian penyampaian singkat dari saya. Kawan-kawan, ayo sekali lagi kawan-kawan, rapikan barisan dulu kawan-kawan. Ayo, rapikan barisan dulu. Yang pegang pamflet, kawan, maju dulu kawan, maju dulu, gabung dulu di barisan, atur dulu yang rapi kawan-kawan. Jangan kumpul di situ. Yang pamflet atur dulu pamflet di depan spanduk. Ayo, Oji, depan spanduk belakang maksudnya ini. Maju, ya tutup di situ. Biar naik. Angkat panji perjuangan kita kawan. Angkat. Yang saya angkat tuh. Angkat. Oke. Ya tetap begitu kan Pak. Mungkin selanjutnya orasi akan disampaikan oleh saudaranya tadi bahwa terdapat permasalahan pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun sengketakan dan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang mana saudara mantan hakim Mahkamah Konstitusi sebut saja Akil Mukhtar senilai hampir mencapai 3 miliar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Coba bisa. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah. Saya selaku koordinator lapangan pada aksi unjuk rasa hari ini. Kami yang kemudian tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Morotai Jabodetabek. Jadi hari ini kami sebenarnya aslinya kami turun di depan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi tadi kami koordinasi dengan pihak kepolisian bahwa aturan sekarang karena memang di Mahkamah Konstitusi sedang bersidang, jadi kami hari ini turun di samping patung kuda. Jadi jadi aksi unjuk rasa kita pada hari ini terkait dengan penetapan Rusli Sibua paslon nomor urut 3 sebagai pemenang bupati di Kabupaten Pulau Morotai. Ya. Jadi yang kami permasalahkan adalah kenapa KPU bisa menetapkan beliau sebagai bupati terpilih, padahal kalau kita lihat rekam jejak beliau sangat buruk, dan kita bisa katakan bahwa banyak pelanggaran hukum yang kemudian hari ini beliau lakukan terkait dengan hutang beliau di PT MMC senilai 92 miliar yang kemudian sampai hari ini belum beliau lunasi. Dan yang kedua terkait dengan status beliau sebagai aparatur sipil negara. Kita ketahui bahwa seorang ASN kemudian sebenarnya tidak dilarang untuk bagaimana mencalonkan diri sebagai bupati, akan tetapi harus sesuai dengan mekanisme. Beliau harus mengundurkan diri sesuai dengan regulasi yang berlaku, sesuai dengan prosedur. Akan tetapi sampai hari ini beliau setelah sudah ditetapkan sebagai pemenang bupati Kabupaten Pulau Morotai, status beliau itu masih ASN, di KTP beliau itu masih ASN. Makanya hari ini kita permasalahkan itu. Dan juga yang ketiga terkait dengan status beliau sebagai mantan narapidana. Nah ini yang kami kira bahwa rekam jejak terburuk yang kemudian pernah beliau lakukan di Kabupaten Pulau Morotai, terkhususnya di Republik Indonesia. Bahwa pada tahun 2011 ketika beliau mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Pulau Morotai, beliau sempat menyuap Akil Mukhtar
yakni hakim di Mahkamah Konstitusi untuk bagaimana memenangkan beliau dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Nah, rekam-rekam jejak kemudian ini yang buruk seperti ini, hari ini kami menilai apa yang kemudian dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah merusak daripada nama baik demokrasi dan sistem demokrasi di negeri ini. Maka kami menilai sistem demokrasi hari ini telah catat dan kemudian telah dikontrol oleh para oligarki yang kemudian berada di Kabupaten Pulau Morotai dan khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU sendiri ada punya indikasi bermain dengan beliau atau tidak? Kalau untuk Komisi Pemilihan Umum itu sendiri, kami juga masih menduga. Karena apa? Kami kira bahwa saya selaku koordinator lapangan sendiri, saya pikir apa yang kemudian telah pernah beliau lakukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, beliau pernah menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi senilai 3 miliar. Nah, dari sini ini bisa menjadi indikator yang jelas bahwa sekelas Hakim Mahkamah Konstitusi saja bisa disuap oleh beliau, apalagi sekelas KPU dan juga Bawaslu yang kemudian berada di daerah. Tapi ini bisa menjadi dugaan. Nah, nanti di kemudian hari kami akan kembangkan kasus itu sehingga hari ini kami tegas dari mahasiswa dan juga masyarakat yang kemudian hari ini turun di depan Mahkamah di Istana Negara, terkhususnya di samping patung kuda. Hari ini kami dari mahasiswa dan masyarakat Morotai tidak terima dan menegaskan kepada Ayahanda Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk bagaimana mendiskualifikasi Rusli Sibua sebagai Bupati pemenang di Kabupaten Pulau Morotai yang kemudian kita tahu bahwa beliau merupakan Bupati nomor 3. Oke, ketegasan saja kepada Pasal 7 Undang-Undang Pemilu Kada gimana bisa lolos beliau dengan beliau punya Nah, tanggungan? itu yang sebenarnya ingin kami pertanyakan karena kalau kita merujuk kepada PKPU nomor 8 tahun 2024 dan juga Undang-Undang Pemilu Kada yang pasal 7 tadi dan juga PKPU pasal 14 itu kan perseorangan yang kemudian memiliki tanggungan hutang itu kan tidak boleh ya mencalonkan diri bupati, wali kota dan juga gubernur. Karena apa? Itu dapat membahayakan keuangan negara, terkhususnya APBD yang kemudian berada di Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. Apa ini ada dugaan mainan dari sudah disiapkan. Tuntutan yang paling tegas kepada MK selaku pengadilan yang paling terakhir. Jadi hari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Morotai Jabodetabek mendesak kepada Ayahanda Suhartoyo selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, jika hari ini Mahkamah Konstitusi kemudian tidak mendiskualifikasi Bapak Rusli Sibua sebagai Bupati yang kemudian menang di Kabupaten Pulau Morotai, maka hari ini kita bisa katakan ini Bapak Ayahanda Suhartoyo telah menciderai konstitusi di Republik ini. Maka kami meminta kepada Ayahanda untuk bagaimana menimbang kembali, memeriksa kembali terkait dengan apa yang kemudian hari ini kami aspirasikan. Karena kami dari pemuda Morotai hari ini tidak terima, kami dipimpin, tanah leluhur kami dipimpin oleh mantan narapidana dan juga statusnya masih mempunyai utang yang begitu fantastis senilai 92 miliar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.